広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからMinasan, konnichiwa. Jadi saya dan teman-teman saya di video ini akan melakukan pembahasan mengenai teks dokai yang ada di Topiku Q yang berjudul Shigoto Sagasu, yang artinya di dalam bab atau di dalam topik Q ini berisi tentang mencari pekerjaan. Oke, langsung saja kita masuk ke teks dokainya. Dari judulnya Shushoku no Sodang. Shushoku ini mencari kerja atau mencari pekerjaan. Sodangnya itu berkonsultasi. Jadi berkonsultasi untuk mencari kerja. Seperti itu. Di bawahnya Karasang to Tomodachi no Kiyama-san no Meru o yomimashou. Jadi temannya Kiyama yang bernama Kara ini mengirim email. Jadi mari kita membacanya. Hai, hajimimasu. Kiyama-san, kepada Kiyama. O genki desu ka? Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Jitsu wa shushoku no koto de soudang shitakute meiru o kaiteimasu. Sebenarnya saya ingin berkonsultasi tentang pekerjaan. Jadi saya menulis email ini. Watashi wa ryugaku ga owattara Nihon no kaisha de hatarakitai to omotte imasu. Saya ingin bekerja di perusahaan Jepang setelah studi saya selesai. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Karasang ini masih menempuh jenjang perkuliahan ya. Jadi berkonsultasi dengan temannya yang bernama Kiyama. Furansugo to eigo to Nihongo ga hanasheru no de suyaku ya hongyaku o suru koto ga dekiru to omoimasu. Karena saya bisa bahasa Perancis, Inggris, dan Jepang, saya berpikir dapat atau bisa melakukan pekerjaan sebagai penerjemah lisan atau tulisan. Jadi Karasang ini ingin mencari pekerjaan atau ingin ya sama saja mencari pekerjaan dengan cara berkonsultasi dengan Kiyama-san. Dan juga karena dia bisa bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang, dia berpikir bisa mencari ataupun melakukan pekerjaan sebagai penerjemah lisan atau tulisan seperti itu. Yoruba no jouhou o atsumeru koto mo dekimasu. Saya juga bisa mengumpulkan informasi tentang Eropa karena dia ini berasal dari luar negeri ya. Arubaito de kankokyaku suyaku mo shita koto ga arimasu. Saya juga pernah menjadi penerjemah wisatawan sebagai kerja paruh waktu, ataupun bisa disebut Karasang ini pernah bekerja paruh waktu ataupun arubaito sebagai penerjemah wisatawan, seperti itu. Kiyama-san no kaisa de gaikokujin staffu no boushou ga attara oshiete kudasai. Kalau di perusahaan Kiyama-san ada lowongan atau perekrutan staf asing, mohon beritahu saya. Jadi dia mengirim email untuk berkonsultasi dan ingin menanyakan kalau semisal ada pekerjaan di perusahaannya Kiyama-san, tolong beritahu saya, seperti itu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya. Karla atau Kara, seperti itu. Baik, itu untuk pembahasan di email pertama yang ditulis oleh Karasang untuk Kiyama-san. Dan untuk
teks dokai selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Hai minasang, jadi kita akan mendengarkan balasan dari email yang dikirimkan Kiyama-san kepada Kara-san. Nah, tadi kita sudah membaca ya bersama-sama tentang apa email yang dikirimkan Kara-san kepada Kiyama-san sih. Nah, kurang lebihnya Kara-san itu tadi mengirimkan email yang berisi tentang menanyakan pendapat dan menanyakan pekerjaan kepada Kiyama-san. Jadi kayak apakah ada lowongan pekerjaan, dan si Karasang ini menanyakan bahwa bagaimana sih pendapatmu antara kerjasama dan kerjasama atau etos kerja sendiri gitu, maksudnya kerja sendiri gitu. Bagaimana menurutmu? Nah, ini si Kiamasang membalas email yang dikirim oleh Karasang. Nah, kita akan baca sama-sama apa sih isi email yang dikirim oleh Kiyama-san kepada Kara-san. Yuk kita baca sama-sama. Hai. Kara-san, メールありがとうございます。うちの会社には外国人の社員もいます。でも日本語や外国ができるだけじゃダメです。外国が話せるより他の人と協力して働ける方が大事です。上司にきちんと報告ができる人、同僚と助け合うことができる人が求められています。今は募集はありませんが、あったらお知らせします。就職活動は大変だと思いますが、頑張ってください。Kiyama. Nah, itu kurang lebih adalah email yang dikirimkan Kiyama-san kepada Kara-san. Dan kita akan cari tahu apa sih artinya. Yuk kita translate bareng-bareng per kalimat ya. Jadi yang pertama adalah Kara-san, meru arigatou gozaimasu. Yang artinya, Kara-san, terima kasih atas emailnya ya. Atau bisa diartikan seperti emailnya sudah saya terima, seperti itu. Sudah saya baca seperti itu. Lanjut, uchi no kaisha ni wa gaikokujin no shain mo imasu. Artinya di perusahaan kami juga ada loh karyawan asing. Jadi kayak memberitahu ke Kim Sang bahwa dia di perusahaan kami atau di perusahaan saya, dia memakai uchi no, berarti dia memakai apa ya? Bisa dibilang artinya kami, seperti itu. Di perusahaan kami juga ada loh karyawan asing. Demo nihongo ya gaikoku ga dekiru dake ja dame desu yo. Tapi tidak cukup, namun tidak cukup hanya dengan bisa bahasa Jepang atau bahasa asing saja. Nah, di sini Kiyama-san berpendapat bahwa dengan hanya bisa bahasa Jepang atau dengan bisa hanya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan sebagainya, itu tidak cukup. Kenapa? Karena dengan kita hanya bisa mengerti bahasa mereka, belum tentu kita bisa bekerja sama dengan baik. Seperti itu pendapat Kiyama-san kalau misal kita runtutkan. Nah, kita lanjut. Gaikoku ga hanaseru yori hoka no hito to kyōryoku shite hatarakeru hou ga daiji ni desu. Jadi, seperti yang tadi dibilang, lebih penting untuk bisa bekerja sama dengan orang lain daripada kita hanya bisa berbahasa asing atau memahami bahasa mereka saja. Jadi dengan kita memahami bahasa mereka itu tidak cukup gitu. Jadi kita harus bisa menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dengan baik, menjalin relasi dengan baik dengan teman kerja kita atau doryo gitu, dengan rekan kerja kita, seperti itu. Jadi walaupun kita ngerti bahasa mereka, kan tidak langsung otomatis kita bisa bekerja sama dengan mereka. Hanya saja bisa mengerti bahasa mereka itu bakal membantu kita dalam bekerja sama dengan mereka. Tapi tidak akan langsung bisa otomatis bekerja sama dengan mereka
gitu. Kita harus memahami bagaimana kebiasaan mereka dan sebagai macamnya seperti itu. Kita lanjut. Joshi ni kichinto hokoku ga dekiru hito, doryo to tasukeau hoto ga dekiru hito ga motomerarete imasu. Gitu. Jadi artinya orang yang bisa melaporkan kepada atasan dengan baik, maksudnya melaporkan di sini konteksnya pekerjaan gitu ya. Melaporkan pekerjaan dengan baik kepada atasan dan orang yang bisa saling membantu dengan rekan kerjanya sendiri itu banyak dibutuhkan atau sedang dicari atau sedang dibutuhkan. Jadi banyak perusahaan itu sedang mencari kriteria orang-orang yang seperti itu, yang sifatnya kayak bisa melaporkan dengan baik, atau kalau dikerjakan itu komunikasinya yang baik. Terus yang kedua itu bisa bekerja sama atau bisa membantu rekan kerja, saling membantu satu sama lain dengan rekan kerja. Jadi kayak berarti poin keduanya itu teamwork atau bekerja sama. Jadi yang satu itu komunikasi yang baik, yang kedua itu kerjasama yang baik juga. Seperti itu kriteria yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan di Jepang, kata Shikiyama-san. Kita lanjut. Ima wa bosu wa arimasen ga attara oshirase shimasu. Shushoku katsudo wa taihen da to omoimasu ga ganbatte kudasai. Nah, Shikiyama-san bilang bahwa saat ini tidak ada lowongan kerja, tapi akan saya beritahu jika ada nanti, gitu ya. Saya pikir juga atau pendapatnya Kiyama-san itu mencari pekerjaan itu sulit, taihen, tapi ganbatte kudasai atau bahasa Indonesianya tolong berjuang atau semangat ya gitu, tetap semangat. Gitu. Jadi Kiyama-san menginformasikan bahwa tidak ada atau belum ada lowongan pekerjaan di perusahaannya untuk saat ini. Tapi jikalau ada, nanti akan saya informasikan kepada Kara-san, pada kamu, kata si Kiyama-san seperti itu. Dan di akhir dia menyemangati Kara-san, dan itulah akhir dari percakapan email mereka gitu. Jadi kurang lebihnya itu adalah percakapan mail antara Kara-san dengan Kiyama-san. Seperti itu, guys. Baik, minasan, selanjutnya kita akan membahas tentang mail yang dikirimkan kepada Kimu-san, yaitu Kimu-san konnichiwa. Kimu-san itu nama orangnya ya minasan, dan konnichiwa bisa diartikan halo ataupun selamat siang. Jadi untuk artinya Kimu-san selamat siang, seperti itu. Lanjut ya, ada Saikin doshite imasu ka? Saikin artinya akhir-akhir ini atau belakangan ini. Doshite imasu ka? Sedang melakukan apa? Jadi untuk artinya belakangan ini atau akhir-akhir ini Kimu-san sedang melakukan apa? Selanjutnya ada watashi wa ima shukatsu chu desu. Watashi artinya saya, ima artinya sekarang, shukatsu itu artinya mencari kerja. Kata ini adalah kata singkatan dari shushoku katsudo atau aktivitas mencari kerja. Shu artinya sedang atau dalam proses. Des adalah bentuk sopan, jadi artinya saya sekarang sedang mencari kerja. Selanjutnya ada Nihon no kaisha de hatarakitai to omotte tomodachi ni kaisha no koto ya hatarakikata ni tsuite hitari shirabetari shite imasu. Untuk artinya Nihon no kaisha artinya itu perusahaan milik Jepang. De adalah partikel yang menunjukkan tempat. Hatarakitai artinya ingin bekerja. To omote artinya berpikir bahwa. Selanjutnya kaisha no koto artinya yaitu hal-hal tentang perusahaan. Hataraki kata yang berarti cara bekerja. Selanjutnya ada hitari. Hitari itu berarti bertanya. Dan shirabetari itu mencari tahu atau riset.
Selanjutnya ada shiteimasu. Shiteimasu ini adalah pola kalimat yang menunjukkan bahwa seorang sedang melakukan sesuatu. Jadi untuk arti semuanya, karena saya berpikir ingin bekerja di perusahaan Jepang, jadi saya bertanya kepada teman-teman tentang perusahaan dan cara bekerja, serta mencari tahu informasi dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada aru hito ni hitori de ii shigoto o suru yori kyōryoku shite shigoto ga dekiru hou ga daiji da to iwarete chotto bikkuri shimashita. Artinya, ari hito ni berarti oleh seseorang atau seseorang. Hitori de artinya sendiri, sendirian. Ii shigoto o suru yang berarti melakukan pekerjaan yang bagus. Yori berarti daripada. Hal ini menunjukkan tentang perbandingan ya minasan. Kyōryoku shite berarti bekerja sama. Shigoto ga dekiru berarti bisa bekerja. Hoga juga merupakan perbandingan ya minasan. Daiji itu berarti penting. Choto itu berarti sedikit. Bikkuri shimashita berarti terkejut. Jadi untuk artinya, saya sedikit terkejut ketika seorang mengatakan bahwa kemampuan bekerja sama lebih penting daripada sekedar melakukan pekerjaan yang bagus sendirian. Lalu selanjutnya yaitu ada sona koto ima de kangaeta koto ga nakata kara. Buat sona koto sendiri yaitu artinya hal seperti itu. Ima de itu sampai sekarang. Lalu ada kangaeta. Kangaeta di sini memiliki bentuk lampau ya minasan. Jadi artinya memikirkan. Lalu ada kotoga nakata, yaitu artinya tidak pernah. Lalu yang terakhir ada kara, yang artinya karena. Mungkin jika digabungkan, kalimat tersebut akan berarti menjadi karena hal seperti itu belum pernah saya pikirkan sebelumnya, minasan. Baik, selanjutnya yaitu ada demo. Tashikani nihon de wa chimowaku wo daiji ni shitteiru to kanjimasu. Demo itu artinya tetapi ya minasan. Tashikani itu bisa pastinya atau memang benar atau bisa tentu saja. Untuk Nihon Dewa ini di Jepang itu untuk penekanan lokasi sih lebih tepatnya minasan. Lalu chimuwaku itu perubahan kalimat dari bahasa Inggris yaitu teamwork atau kerjasama tim minasan. Lalu daiji ni shiteiru itu artinya mementingkan, menghargai atau menjaga dengan baik minasan. To kanjimasu yang artinya saya merasa bahwa orang-orang di Jepang selalu mementingkan kerjasama tim minasan. Jadi kalimat yang tadi jika diartikan menjadi tapi memang benar, saya merasa bahwa di Jepang orang-orang sangat mementingkan kerja sama tim gitu minasan. Baik, selanjutnya yaitu ada moshi nihon no kaisha ni hairu koto ga dekitara hataraku koto to shite hito ya bunka ni suite motto yoku wakaru yo ni naru to omoimasu. Jadi di sini ada moshi yang artinya jika atau seandainya gitu minasan. Lalu ada nihon no kaisha ni itu ke dalam perusahaan Jepang. Hairu koto ga dekitara kalau bisa masuk ini tuh dalam bentuk pengandaian atau potensial gitu minasan.
Selanjutnya yaitu ada hataraku koto toshite. Nah, itu artinya melalui atau konteks untuk kegiatan bekerja gitu. Hitoya bunka itu orang dan budaya gitu misalnya. Ni tsuite tentang, moto lebih, yoku dengan baik atau banyak, wakaru yo ni naru yaitu menjadi mengerti. Ini digunakan untuk perubahan keadaan atau menjadi bisa paham. Gitu, minasan. To omoimasu. Itu artinya menurut saya atau saya pikir. Jadi jika diartikan menjadi, jika saya bisa masuk ke perusahaan Jepang, saya pikir melalui pekerjaan saya akan menjadi lebih mengerti tentang orang dan budayanya. Begitu minasan. Lalu yang terakhir ada Kimo-san wa to omoimasu ka? Nah, di sini ada Kimo-san wa, yaitu memanggil saudara Kim dalam bentuk sebagai topik gitu minasan. Lalu ada do, bagaimana, omoimasu ka, berpikir. Jadi jika artikan kalimat ini menanyakan bagaimana menurutmu Kim, gitu minasan.